Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Pramesti Regita Cahyani dari Prodi Manajemen dengan NIM 28920 di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama ada konsep dasar sistem dan informasi. Nah, konsep dasar sistem ada dua pendekatan. Yang pertama ada penekanan pada prosedurnya dan yang kedua ada penekanan pada komponennya. Lanjut, yang dimaksud dari penekanan pada prosedurnya yaitu merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, penekanan pada komponennya merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah atau proses, dan sasaran atau tujuan. Selain itu, ada juga konsep dasar informasi. Nah, dalam membuat keputusan memahami bahwa informasi tidak hanya sekedar produk sampingan bisnis yang sedang berjalan, namun juga sebagai bahan pengisi bisnis dan menjadi faktor kritis dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Informasi diibaratkan darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama dalam suatu organisasi yang digunakan oleh manajer untuk mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan. Informasi juga merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adapun sistem informasi menurut para ahli, diantaranya menurut Erwan Arbi, sistem informasi merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi. Selanjutnya kita masuk ke siklus informasi. Yang pertama harus ada basis datanya, lanjut kita masukkan sebuah datanya, kita proses, lanjut keluarkan informasi, lanjut penerimaan informasi, lanjut tindakan keputusan. Setelah tindakan keputusan kita pastinya ada hasil keputusan, lalu setelah itu data ditangkap oleh indera. Selanjutnya, kualitas informasi. Kualitas informasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada akurat, tepat waktu, relevan, dan ekonomis. Yang pertama akurat. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Yang ketiga ada relevan, yaitu informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.
Yang terakhir ada ekonomis. Informasi ini yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. Selain kualitas informasi, ada juga kegunaan atau fungsi informasi. Di sini ada 4 kegunaan atau fungsi dari informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Selanjutnya, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer sebagai pengguna sistem informasi, yang dimaksud dengan manajer adalah individu. Kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan, sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Berikut di sini ada peranan seorang manajer atau pimpinan dalam memanajemen sistem informasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada penataan atau pengorganisasian, yang ketiga ada penyusunan staf, yang keempat ada pengarahan atau directing, dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Selanjutnya ada juga manfaat adanya sistem informasi manajemen. Yang pertama, kita dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time atau tepat waktu bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Dan yang terakhir, kita dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Dan yang terakhir di sini ada jenis-jenis sistem informasi. Di sini ada 3 sistem. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, yaitu sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua ada Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System. OAS dan KWS bekerja pada level knowledge. OAS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu. Dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas operasional yang lebih dari TPS atau Transaction Processing System, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.